Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Hadi Prasetyo dengan NIM 4004022556070 dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro akan menjelaskan tentang variabel, tipe data, operator atau operasi, dan komentar. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang pemrograman dasar tentang cara menggunakan Scratch dan Python. Nah, sekarang saya akan membahas empat, empat materi ini. Pertama adalah variabel. Nah, variabel adalah tempat penyimpanan data dalam memori komputer yang nilainya dapat diubah selama program berjalan. Nah, variabel ini fungsinya itu sebagai wadah yang berlabel yang memudahkan pengembang untuk menyimpan, merujuk, atau memanipulasi informasi seperti angka, teks, atau data kompleks lainnya di dalam program. Selanjutnya ada aturan penamaan variabel. Nah, pertama, variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Jadi, variabel itu harus dimulai dengan huruf ya teman-teman, dan menggunakan garis underscore atau garis bawah. Lalu tidak boleh mengandung spasi. Nah, cara untuk mengakalinya itu adalah menggunakan underscore atau garis bawah tersebut. Nah, selanjutnya ada case sensitive atau membedakan huruf besar dan kecil. Jadi, misal nama dengan n nama yang n-nya itu uh, n-nya besar. Nah, itu beda ya, teman-teman. Nah, lalu tidak boleh sama dengan kata kunci atau keyword dalam bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya adalah gaya penulisan variabel. Yang pertama ada snake case. Nah, snake case ini salah satu gaya penulisan yang paling sering dipakai ya, teman-teman. Gaya penulisan ini pakai gaya penulisan garis bawah atau underscore sebagai pemisah antar kata. Contohnya di sini ada nama variabel first name underscore kan di sini name dan last underscore name. Nah, ini contoh dari snake case. Selanjutnya ada camel case. Nah, camel case ini adalah salah satu gaya pemisahan nama variabel atau identifier pada pemrograman. Ini adalah gaya penulisan yang menggabungkan dua kata atau lebih, tapi kapitalisasi hanya pada kata pertama dan setiap kata setelah kata pertama. Contohnya itu adalah ini first name sama last name. Kan ini F-nya kecil kan untuk pertama. Lalu yang keduanya hurufnya kapital. Nah, seperti pada yang dijelaskan tadi ya, kapitalisasi hanya pada kata pertama dari setiap kata setelah kata pertama. Begitu juga dengan ini, teman-teman. Nah, ini contoh dari camel case. Selanjutnya ada Pascal case. Nah, Pascal case ini adalah dia penulisan yang menggabungkan dua kata atau lebih dengan kapitalisasi pada setiap kata dalam nama variabel. Jadi, setiap kata ini digabungkan, lalu setiap kata itu huruf depannya itu kapital. Nah, contohnya kayak gini. First name kan first satu kata sama name. Nah, ini digabung. Terus setiap huruf pertama ini kapital. Misal first kan F pertama, lalu F-nya itu yang kapital. Misalnya name yang kedua digabung sama first, jadi N-nya juga kapital. Nah, ini contoh dari Pascal case. Lalu ada kebab case. Nah, kebab case ini adalah gaya penulisan yang menggabungkan dua kata atau lebih dengan menggunakan tanda hubung strip antar setiap kata dalam nama variabel. Contohnya ini adalah first name dan last name. Nah, dalam kebab case, setiap kata dalam nama variabel dipisahkan dengan tanda hubung dan tidak ada kapitalisasi pada setiap kata. Ya. Selanjutnya adalah tipe data. Nah,
Tipe data ini mengacu pada jenis data yang dapat disimpan dalam variabel. Pemahaman tentang tipe data ini juga sangat diperlukan karena bakal menentukan operasi apa yang bakal kita lakukan pada data tersebut. Nah, dalam pemrograman, tipe data adalah fondasi penting untuk menentukan bagaimana komputer menyimpan dan memproses informasi. Nah, ada beberapa tipe data yang paling umum digunakan di bahasa pemrograman. Pertama adalah tipe data numerik, itu ada integer, ada floating, sama byte. Nah, integer ini di integer atau bilangan bulat. Nah, integer ini hanya bisa um, mencakup bilangan bulat aja teman-teman, jadi nggak bisa desimal. Nanti kalau kalian masukin integer di fungsi integer tapi pakai desimal, misal yang 10,5 atau 25,3, itu nanti programnya bakal error. Nah, kalau mau yang desimal kalian bisa pakai float. Nah, terus float ini bisa memakai bilangan desimal seperti 3,14 atau mungkin 0,001. Nah, kalau byte, short, atau long ini variasi integer dengan ukuran memori berbeda, digunakan untuk efisiensi atau kebutuhan khususnya. Lalu yang kedua ada tipe data karakter. Nah, tipe data karakter ini untuk menyimpan huruf atau kata. Yang pertama, yang pertama ada karakter. Nah, itu satu karakter. Misal A nih. A itu kan satu karakter. Nah, itu masuknya di karakter. Terus kayak 9 gitu. 9 angka satuan. Nah, angka ini tetap masuknya di dalam karakternya. Atau bisa kalian kayak dan, persen, itu juga masuknya ke satu karakter. Nah, lalu di yang lebih mencakup lebih luasnya dari karakter, ini adalah string. Nah, string ini adalah kumpulan karakter seperti hello world atau 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan kalau cuman H itu masuknya ke karakter. E itu juga karakter doang kalau misal satu. Terus LL itu misal satu doang, maksudnya karakter. Nah, gitu teman-teman. Jadi gabungan. Jadi string itu gabungan dari karakter. Gitu. Next ada tipe data logika. Nah, tipe data logika ini itu untuk mengambil keputusan. Biasanya namanya tuh boolean. Nah, tipe data ini tuh cuman punya dua nilai, antara true atau false, gitu teman-teman. Nah, terus keempat ada tipe data koleksi. Nah, tipe data koleksi ini banyak digunakan untuk menyimpan banyak nilai. Contohnya ada array, ada list, set, map. Nah, kumpulan nilai dari variabel itu seperti 1, 2, 3. Nah, terus ada list, set, map atau struktur data yang lebih kompleks tergantung bahasa pemrograman yang kalian pakai. Selanjutnya adalah operasi atau operator. Nah, operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada satu atau lebih nilai, dikenal sebagai operand, seperti perhitungan matematika, perbandingan logika, atau manipulasi data. Nah, jenis-jenis operator ini adalah ada 4 ya teman-teman. Yang bisa disebutkan ada satu operator matematika, satu operator pembanding, yang ketiga operator logika, dan operator penegasan. Kita coba di operator aritmatika dulu. Ya, operator aritmatika ini digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Ya, kalian pasti udah nggak asing lah ya sama simbol-simbol kayak penjumlahan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Tapi bedanya, kalau di pemrograman, yang beda hanya di perkalian, pembagian, pembangkatan, dan modulus saja atau mod ya. Nah, bedanya kalau di perkalian, kan biasanya kalau itu kan kita pakai X ya teman. Nah, kalau di bahasa pemrograman itu pakainya bintang. Terus kalau pembagian itu baik sih kayak pakai per gitu, cuman pakai yang ini ya. Terus kalau perpangkatan sepakat dua itu harus di bintangnya dua tuh. Terus kalau modulus atau sisa bagi itu pakainya dan gitu ya teman-teman bedanya. Kalau penjumlahan sama pengurangan itu sama.
Nah, lalu yang kedua adalah operator penugasan. Nah, operator penugasan ini digunakan untuk memberi nilai kepada variabel. Operator penugasan ini mampu manipulasi nilai dengan operator aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Nah, ini ada simbol-simbolnya teman-teman. Nah, simbol ini itu untuk mendefinisikan nilai variabel. Terus plus sama dengan itu adalah menambah nilai variabel. Misal x-nya ini 3. Terus di line selanjutnya uh, plus sama dengan 4. Nah, jadi ntar inputnya jadi 3 plus 4 itu sama dengan 7. Ya, kalau sama aja kayak pengulangan, perkalian juga sama, pembagian sama. Nah, gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah operator pembandingan. Nah, operator pembandingan ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil yang dikeluarkan adalah true atau false. Nah, itu bolehan ini teman-teman. Nah, itu kurang dari itu maka lebih besar dari, kurang dari itu lebih kecil dari, lebih dari sama dengan itu lebih besar atau sama dengan, ada kurang dari sama dengan, atau sama dengan dari, dan tidak sama dengan dari. Ini logonya. Selanjutnya ada operator logika. Nah, operator logika ini adalah operator yang digunakan untuk operasi logika. Bentuk operator logika berupa kata hubung. Ada tiga kata hubung atau yang digunakan itu adalah and, or, atau not. Nah, kalau and ini bernilai true jika kedua nilai variabelnya true. Kalau or jika bernilai true, jika salah satu nilai variabelnya true, maka itu nilainya pasti true. Kalau not, jika true pada nilai variabel. Kalau not itu bernilai jika true nilai variabel false. Nah, gitu. Nah, komentar dalam pemrograman. Komentar ini dalam pemrograman ini adalah teks di dalam kode sumber yang diabaikan oleh komputer dan berfungsi sebagai catatan penjelasan untuk programmer, nah bukan untuk dieksekusi. Nah, tujuan penggunaan komentar, oh iya, komentar itu biasanya ditandai dengan pagar ya teman. Nah, tujuan penggunaan komentar ini adalah meningkatkan keterbacaan kode. Jadi komentar menjelaskan apa yang dilakukan oleh sebuah bagian kode, terutama logika yang kompleks, sehingga memudahkan programmer lain atau diri sendiri di masa depan untuk memahami kode tersebut. Lalu ada dokumentasi proyek. Komentar, terutama komentar header, itu perinci isi berkas, tanggal penulis, dan deskripsi proyek yang sangat penting untuk kolaborasi tim dan pemilihan kode jangka panjang. Jadi misal kalian di dalam sebuah industri gitu, uh, komentar ini atau tanda pagar ini sangat penting. Nah, untuk biar bisa dibaca lah sama tim-tim kalian nanti gitu. Nah, lalu untuk memudahkan debugging juga. Nah, komentar ini dapat menonaktifkan sementara bagian kode tertentu agar tidak dieksekusi, yang berguna untuk mengisolasi masalah dan memecahkan bug. Terus yang terakhir adalah menjelaskan bagian kode yang sulit. Nah, misal ada bagian yang sulit atau memerlukan penjelasan tambahan, nah komentar ini bisa ngasih panduan gitu untuk mempermudahnya gitu. Nah, jenis-jenis komentar dalam pemrograman pertama ada komentar satu baris. Penulisan komentar ini menjelaskan sesuatu dalam satu baris. Terus ada komentar jenis ini digunakan untuk menjelaskan atau memberi keterangan pada satu baris. Kode biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu bagian kode atau memberikan catatan singkat. Terus ada komentar multibaris. Nah, komentar multibaris ini biasanya dua baris ya teman-teman, atau lebih, digunakan untuk menulis komentar yang terdiri lebih dari satu baris. Nah, komentar ini dibuka dengan slash bintang dan dengan bintang slash. Jadi kebalikannya, kalau mau menutup, kalau tutup komentar multi baris ini. Nah, kalau yang ketiga ada komentar dokumen. Nah, komentar ini sering digunakan dalam dokumentasi kode, seperti untuk menghasilkan dokumentasi otomatis menggunakan alat seperti Javadoc di Java,
atau docstring di Python. Biasanya digunakan untuk menjelaskan fungsi, kelas, atau metode secara rinci. Nah, sekarang, nah di di Scratch ini aku bakal membuat sebuah program untuk agar user ini bisa menjumlahkan variabel yang tadi kita buat, yang bakal kita buat. Pertama, kalian ke event dulu, kita tarik box ini, lalu yang kedua kita ke bagi. Oh ya, pertama kalian harus bikin variabel dulu ya teman. Ini bebas sih teman-teman, kalian mau bikin berapa variabel, tapi aku mau dua aja. Nah, yang terakhir variabel yang pokoknya variabel yang terakhir itu harus hasil penjumlahannya. Nah, kalian bisa nambahin angka satu, angka ke satu, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, empat sampai berapapun gitu. Tapi pokoknya yang terakhir harus ada hasil penjumlahannya contohnya. Nah, yang kedua kita ke sensing, kita ke bagian yang ini, as. Nah, bagian yang ini kalian bisa ganti pakai kan angka satu. Selanjutnya kalian bisa ke bagian variabel untuk set angka satu ini ke. Nah, nanti kan misal di run nanti kan kita masukin angka satu ini berapa. Nah, jawaban dari yang kita input di sini ini nanti bakal masuk ke variabel answer yang udah tersedia di bagian sensing. Jadi kita bisa taruh answer di sini. Nah, kalau udah, ini bisa kita duplikat aja teman-teman. Oke, kita duplikat. Nah, di blok yang kedua ini kita ganti jadi angka 2. Dan setnya juga jangan lupa ya diganti ke angka 2. Nah, terus yang terakhir kalian juga bisa ke set lagi. Nah, tapi yang set yang terakhir ini kalian ke hasil penjumlahan. Kalau hasil penjumlahan udah, kita ke operator. Nah, ini kan ada plus, min, kali, sama bagi ya teman-teman. Kalian bisa bebas pilih yang mana aja. Aku mau pakai pas penjumlahan aja. Nah, udah kan teman-teman. Lalu, kan ini masih kosong. Kita bisa ganti, kita balik lagi ke variabelnya. Itu kita ganti sama ini. Nah, masuk lagi. Oke, terus selanjutnya biar dia bisa uh, ngomong gitu gimana, kita kasih blok di looks hello. Ini kalian bisa ganti terus ke operator. Nah, bagian yang random ini random ya. Oh teman-teman salah ini ya, teman maksudnya ini. Nah, saya mau hasil pinjam. Nah, banana ini kalian bisa ganti juga pakai yang di variabel yang hasil penjumlahannya. Coba kita run. Kita run. Yang satu misal maksudnya 30. Nah, angka keduanya 25. Otomatis hasil penjumlahannya adalah 55. Kan? Nah,
Untuk memastikan ini berjalan dengan baik, kita juga bisa coba satu kali lagi. Nah, jadi gitu gitu ya. Ini ya gitu deh teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke template. Pakai Python seperti biasa, teman-teman. Kalian ke sini dulu, kita tambahin main Pythonnya. Contohnya kita geser ke sini aja, biar nggak bolak-balik nanti. Pertama, itu kalian bikin tanda pagar atau komentar di blok pertama ini. Itu ada ask for number one. Yang kedua, kalian juga bisa ask for number two. Terus yang ketiga, kalian bisa compute atau waktu penjumlahannya. Yang keempat itu kalian bisa masukin komen print the. Nah, kita udah jadi ini, saya kita masukin ya teman. So angka satu itu dengan integer input. Nah, kalian bisa masukkan angka pertama, nanti komennya. Jangan lupa ditutup lagi. Lalu di bahasa juga bisa angka dua dengan project. Nah, yang terakhir kalian bisa masukin hasil jumlahnya. Hasil jumlah sama dengan sama dengan sama dengan angka satu ditambah angka kedua. Oh iya, ini jangan lupa spasi. Nah, udah di ini kita bisa print hasilnya ini tadi, hasil perjumlahannya. Hasil perjumlahan.
Oke. Tadi, nah ini hasil perjumlahan. Oke, kita bisa coba run kalinya. Nah, ini kayak misal, wah, ya lupa ini nggak boleh spasi teman. Kalian kalau mau spasi mungkin bisa pakai underscore ya. Tadi saya salah. Nah, angka pertama kita samain aja. Maksudnya angka pertamanya itu 30. Nah, angka keduanya tadi 25. Nah, masa hasil penjumlahannya adalah 55. Untuk memastikan programnya ini bisa berjalan dengan baik, kita bisa nyoba lagi. Misal kita kasih 40, angka pertamanya kita kasih 42. Terus, nah, angka keduanya kita kasih 13. Nah, penjumlahan adalah 55. Nah, selanjutnya itu akan ada project, teman-teman. Nah, projectnya ini berjudul Available Hours to Study. Nah, pertama kita bakal buat algoritma, lalu ke Scratch, program Scratch, ke program Rapid atau Python-nya. Lalu rumusnya adalah waktu tersedia itu 24 jam, dikurangi jam tidur, dikurangi jam 3 dan dikurangi jam istirahat sama dikurangi 3. Nah, step satu kita bakal bikin ketersediaan jam untuk untuk satu satu minggu per hari. Nah, terus step kedua itu adalah ketersediaan jam untuk atau satu minggu full itu weekdays plus weekend. Nah, langsung coba aja sini. Nah, gini teman-teman. Ini tadi saya sudah membuat programnya. Kita pakai komentar untuk mempermudah, itu untuk membuat variabel jam tidur, jam kerja, jam santai pada hari kerja, jam santai pada akhir pekan. Nah, di step satu ini kita pakai jam tidur, jam kerja, atau jam santai hari kerja dan jam santai akhir pekan. Nah, di variabelnya atau tipe datanya ini saya pakai float. Kenapa saya pakai float? Sebenarnya bisa aja pakai integer. Cuman untuk menghindari hasil dari perintannya ini yang takutnya ada yang desimal, jadi untuk main aman saya bakal pakai float aja. Nah, lalu selanjutnya kalkulasi jam kerja tersedia pada hari kerja 24 jam. 24 jam dikurangi jam tidur dikurangi jam kerja dikurangi jam santai dan pada hari kerja. Nah, ini. Lalu selanjutnya kalkulasi jam kerja tersedia pada akhir pekan. Sama aja. Cuma ini di akhir pekannya. Lalu kalkulasi total jam kerja tersedia per minggu. 5 karena Sabtu Minggu kan maksudnya weekend ya, teman-teman. Jadi 5 aja dari Senin sampai Jumat gitu. Dikali jam kerja tersedia pada hari kerja plus 2 dikali jam, nah 2 ini weekendnya, dikali jam kerja tersedia pada akhir pekan. Nah, rumusnya total jam tersedia itu 5 dikali jam tersedia hari kerja ditambah di weekendnya 2 dikali jam tersedia akhir pekan. Lalu kita print informasi jam kerja tersedia pada hari kerja
akhir pekan, dan total per minggu. Nah, itu kita tinggal print jam kerja tersedia pada hari kerja, jam kerja tersedia pada akhir pekan, lalu total jam kerja tersedia pada hari kerja akhir pekan. Nah, kita coba langsung run aja. Jam tidurnya closing 8, jam tidurnya itu 8,5 jam. Nah, ini 2 jam. Lalu maksudnya jam santai pada akhir pekan adalah 2 jam juga. Nah, ini teman-teman, jam kerja tersedia pada hari kerja adalah 2,5 jam, jam kerja tersedia pada akhir pekan adalah 11 jam, lalu total jam kerja tersedia pada hari kerja dan akhir pekan adalah 34,5 jam. Selanjutnya kita pindah ke Scratch. Nah, ini sama ya teman-teman, cuman beda penulisan sintaksnya aja. Kalau tadi kan kita nulis sintaksnya gini, kalau ini kita tinggal gini aja teman-teman. Nah, pertama kita pakai blok untuk memulai semua programnya, lalu kita pakai ke ini sensing, kita tanya berapa jam tidur Anda per hari. Lalu yang kedua kita ke variabelnya. Nah, ini variabelnya kalian harus bikin dulu ya, kalian harus masukin semua variabelnya dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita tanya berapa jam Anda bekerja per hari, termasuk perjalanan jamnya. Lalu setnya itu jam kerja, karena ini bekerja. Lalu berapa jam per hari dalam seminggu Anda ingin bersantai. Nah, kalian setnya di hari kerja jam bersantai. Selanjutnya ada berapa jam per hari di akhir minggu Anda ingin bersantai. Kalian setnya di akhir pekan waktu bersantai. Nah, kalian bisa set waktu akhir pekan yang tersedia itu kita masukin rumusnya 24 jam dikurangi jam tidur ditambah jam kerja ditambah hari kerja pada hari kerja jam bersantai ditambah 3 jam. Nah, lalu akhir pekan jam tersedia itu 24 jam dikurangi jam tidur plus akhir pekan waktu bersantai plus 3 jam. Lalu set total waktu tersedia itu ada waktu tersedia akhir pekan dikali ini weekdays 5 hari plus akhir pekan jam tersedia itu ini weekendnya Sabtu Minggu. Nah, habis itu udah kita kasih komen lagi di looks ya, biar dia ngasih tahu, kayak user ini ngasih tahu nih kalau kamu nih punya berapa waktu yang tersedia untuk belajar di akhir pekan gitu ya. Coba kita jalanin ya teman-teman. Kita samain aja 8 itu 2 jam. Nah, kamu punya 2,5 jam per hari untuk belajar, kamu punya 11 jam untuk dan kamu punya 34,5 jam untuk belajar setiap minggu. Nah, hasilnya sama dengan yang di rapid sini. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Kalau ada kesalahan atau hal-hal yang kurang bisa dimengerti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.